Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat-sobat sekalian. Jumpa lagi bareng saya Anissa di Siniar Aktivita, podcastnya UKK LPM Aktivita. Ceritakan yang perlu diceritakan dan bicarakan yang perlu dibicarakan. Tentunya Nisa bakal sering-sering hadirkan narasumber-narasumber terbaik sekaligus tema-tema menarik yang akan membersamai keseharian sobat-sobat sekalian. Nah, kali ini Nisa nggak sendirian nih. Nisa sudah ditemani oleh salah seorang narasumber keren yang mana beliau ini merupakan salah satu demisioner pengurus UKK LPM Aktivita di tahun-tahun yang sebelumnya. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa? Ya, nama saya Hasibuddin. Kalau di LPM itu biasa disapa Hasib. Oh, Kak Hasib ya Kak? Ya. Mungkin bisa berbagi terkait kesibukannya setelah selesai dari masa kepengurusan LPM hingga saat ini Kak. Kalau di rumah ya pasti asuh anak. Udah nikah berarti ya Kak? Sudah. Waduh. Sudah. Kalau di rumah ya, kalau di luar rumah ya kerja dan masih di dunia jurnalis ya, sebagai seorang reporter di salah satu media online di regional. Luar biasa sekali. Jadi di sini saya akan mengulas sedikit tentang perkataan dari Pramoedya Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan tenggelam dalam sejarah dan masyarakat. Nah, mungkin untuk itulah kali ini podcast LPM Aktivita mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, yakni keaktivitaan. Di sini sudah sangat sesuai dengan narasumber kita kali ini. Mungkin bisa dijelaskan Kak terkait alasan berdirinya UKK LPM Aktivita berikut perkembangannya dari masa ke masa. Ya. Sepengetahuan saya sih LPM itu berdiri tahun 1998. Itu setelah era reformasi. Sejarah ini saya juga diceritakan oleh para senior juga. Oh iya. Kebetulan juga sekarang pembina UKK LPM Aktivita ya Pak Mustajab. Oh Pak Mustajab. Nah ya, beliau juga banyak bercerita soal UKK LPM Aktivita itu apa dan bagaimana track record dari masa ke masa. Pada saat itu saya tahunya 2012. Iya, sekitar sekarang 2010 tahun ya. 10 tahun hampir 9 tahun lebih lah. Karena waktu itu 2012 akhir saya masuknya, 2013-an baru tahu ya. 2013 baru saya tahu soal bagaimana sejarah LPM itu apa. Jadi berdasarkan cerita yang saya dapat, jadi LPM itu berdiri ketika reformasi awal-awal masa reformasi. Alasannya itu karena pada saat itu di kampus itu tidak ada yang namanya pes kampus, tidak ada pes kampus. Sementara beberapa kampus yang lain itu sudah mulai. Oh iya. Ya. Di Madura, di Pamekasan. Pada saat itu kan selain Pamekasan baru memulai saat itu. Teman-teman bersepakat dan salah satu pendirinya ya Pak Mustajab bilang. Jadi beliau kalau boleh saya bilang bapaknya UKK LPM lah, bapaknya UKK LPM Aktivita. Kalau untuk setelah itu ya penerus-penerusnya. Seandainya mungkin waktu itu tidak ada beliau dan teman-teman seangkatannya, mungkin saja tidak bakal ada. Nah, kalau sepintas soal namanya itu dari sebuah nama majalah kemudian dijadikan sebuah lembaga. Oh iya. Filosofi Aktivita ya Kak? Iya, Filosofi Aktivita ya. Itu lebih ke itu kan. Awalnya nama majalah sih. Kemudian dijadikan nama sebuah UKK. Nah, kan kalau di kampus tuh ada UKK, ada UKM ya. Iya. Nah, saya nggak tahu kalau dulu UKK itu ya UKK LPM Aktivita, terus Pramuka kalau nggak salah.
Pramuka sekarang apa? UKK apa, Bang? Kalau dulu UKK. UKK itu 3 kayaknya. Iya. UKK itu 3. UKK LPM Aktivita, UKK Kopma apa? Kopma gitu. Saya nggak tahu. Pokoknya LPM itu masuk salah satu UKK. Nah, kalau yang lain itu kan UKM itu. UKM. Unit kegiatan mahasiswa ya. Nah, kalau LPM itu unit kegiatan khusus. Saya sempat nanya itu kenapa kok ada nama khususnya, cuma selentingan para sepuh itu ya mungkin karena kita dinilai berbeda dengan yang lain. Iya. Berarti nama Aktivita itu diangkat dari nama majalah. Iya. Sepintas itu. Nah, lanjut ya Kak ya. Lanjut. Ya, mungkin bisa disebutkan prestasi-prestasi apa saja yang sudah dihasilkan oleh Banyak kader-kader LPM Aktivita itu ya berangkatnya dari kader sih kalau rata-rata ya. Teman-teman yang sudah banyak belajar nulis di UKK LPM Aktivita itu setelah lulus ada yang dari penulis, ada yang dari penulis cerpen tuh ada dari Sumenep, ada juga dari Pamekasan, sempat dimuat di Detik, pernah di macam-macam kayaknya. Kompas. Pernah. Sependek pengetahuan saya pernah. Kalau di Detik itu ada teman saya namanya, seangkatan dengan saya. Iya. Kalau saya nggak begitu tahu soal cerpen sih, lebih mungkin ya karena memang kemampuan saya cuma di bidang nulis berita gitu aja. Jurnalistik. Iya, jurnalistik. Kalau kita gabung ke UKK LPM Aktivita, kira-kira itu apa saja yang bakal kita dapat tuh Kak? Soalnya kayak Banyak sekarang ya, salah satunya jodoh mungkin. wah, dapat jodoh. Iya, mungkin ya. Salah satunya dapat jodoh. Mungkin bisa Kayak- cerita Kak. Kayak saya. Oh, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Gitu. Kalau dulu selentingannya teman-teman itu apa? Lembaga perjodohan mahasiswa, bukan lembaga pers mahasiswa. Iya. Tapi enggak, yang paling utama ya. Yang paling utama kita itu akan belajar soal jurnalistik itu apa. Jadi sekarang itu kan marak hoax ya. Iya. Dan mungkin banyak mahasiswa baru yang tidak bisa membedakan apa itu hoax, apa itu berita bohong atau tidak. Iya. Kan kadang-kadang orang-orang nyangkanya ini betul-betul terjadi itu ternyata hoax. Iya, benar. Dan saya jamin kalau masuk LPM nggak bakal makan hoax. Luar biasa sekali. Gitu. Iya. Kak. Kemudian pandangan Kakak terkait program-program dari LPM Aktivita tuh bagaimana? Ada perubahan ya, yang kalau kembali ke yang tadi awal dari masa ke masa ada perubahan. Kalau sekarang ya mungkin tes kampus tuh pegang Android semua. Iya. Kalau dulu nggak ada, kemana-mana itu liputan mesti Nulis. pakai kamera. Oh, Iya, nulisnya mesti dicatat dulu. Kalaupun mau rekam ya pakai ada tuh alat tape recorder itu. Saya nggak tahu kalau tape recordernya itu sekarang kemana. Dulu ada. iya. Jadi perkembangannya lebih ke digitalnya. Iya, lebih ke digital. Dulu mahasiswa itu kalau mau baca berita soal kampus ya, mesti baca apa itu? Baca cetaknya, versi cetak. Oh iya. Nah, kalau sekarang itu kan enggak. Mungkin 99,99% ya. Mahasiswa sekarang itu punya Android dan pandai sudah soal teknologi. Berarti mungkin dulu di kampusnya kita itu ada semacam majalah dinding gitu ya Kak? Soalnya kan nggak Ada dulu majalah dinding. Iya. Ada. Bahkan tuh saya nggak tahu sekarang itu ada atau enggak. Yang paling berkesan ke saya masuk pertama ke kampus itu di depan gedung itu, di depan salah satu gedung F kalau nggak salah, paling timur itu. Oh iya. Iya, gedung karena itu dulu bagian Fakultas Tarbiyah. Itu di mading tuh, dinding. Itu ada tulisan Universitas Tain. Oh. saya nggak tahu sekarang itu ada atau enggak. Harapan yang terhapus. Universitas Tain. Itu ditulis kayaknya masih memang namanya Tain. Iya. Sekarang kan sudah institut Iya. ya.
Terus Kak, kalau kita gabung UKK LPM Aktivita nanti di sana kita ngapain aja Kak? Yang pasti jangan cuma tidur ya. Atau cuma numpang nama gitu, itu nggak bisa. Ya. Kita itu yang penting yang nomor satu menurut saya ya, kalau mau gabung ke UKK LPM Aktivita siap berproses. Dan saya pikir tidak akan ada proses yang mengkhianati hasil. Kata siapa? Saya lupa itu kata siapa. Yang jelas gini, kalau orang sudah berproses begitu hebat, saya berani menjamin lah, kemungkinan besar dia akan pasti jadi orang yang hebat. Iya. Karena kan ada yang bilang pelaut yang handal kan, itu pasti akan berhadapan dengan ombak yang begitu dasar. Betul sekali. Jadi suksesnya kita itu memang tergantung dari prosesnya kita. Tergantung bagaimana kita berproses. Karena ada yang memang masuk kemudian hanya sekedar ikut diklat, cuma tidak mau belajar lagi, itu ada. Termasuk di angkatan saya. Kalau sekarang jumlahnya saya nggak tahu berapa kalau sekarang jumlah pengurus. Kalau dulu belasan masih pengurus. 12, 13, 14. Berarti itu sebenarnya yang bisa menjamin sesuatu yang bakal didapat itu memang dari prosesnya kita sendiri gitu ya Kak? Iya. Karena nggak mungkin kan orang kalau sudah dia nggak punya niatan untuk mau belajar tentang karya jurnalistik ya, atau tidak mau belajar tentang bagaimana cara menulis yang baik ya, masa iya dia bisa langsung nulis? Kayaknya mustahil lah menurut saya gitu. Saya nggak tahu kalau dia memang kalau sebelum masuk LPM dia memang hebat gitu, memang mungkin hebat gitu, memang sudah dari sononya, cuma masuk LPM cuma memang hanya ingin mengembangkan saja ya, beda lagi. Kalau saya pribadi ya, masuk LPM itu cuma ingin belajar, niat saya ke sana. Terutama terkait jurnalistik gitu ya Kak? Iya, karena saya nggak ngerti apa-apa kalau bahkan mungkin saya nggak tahu kalau sekarang teman-teman sudah pandai bikin makalah. Saya masuk kampus itu nggak tahu sama sekali bikin makalah. Kosong. Belajarnya di LPM? Iya, saya belajarnya di LPM, ke para senior itu cara-cara buat tulisan itu. Gimana akhirnya dibimbing. Dan saya keliling meskipun di luar jam kuliah. Di luar jam kuliah pun saya akan tetap minta ajari ke para senior. Dan alhamdulillah mereka mau gitu. Sehingga itu yang jadi landasan saya. Kalau ada orang yang mau minta diajarin, maka tugas saya ngajarin gitu. Apalagi untuk LPM, bahkan saya bilang ke adik-adik itu, untuk LPM saya siap 24 jam. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian itu Kak, yang membedakan UKK LPM Aktivita dengan yang lain itu apa? Dulu apa sekarang nih? Dulu ya. Oh dulu. Kalau sekarang kayaknya ada yang sudah memang ada yang menerbitkan karya jurnalistik juga. Cuma bedanya ya kalau LPM atau lembaga pers mahasiswa konsennya memang di bidang jurnalistik dan mengawal kebijakan yang ada di kampus. Ini mungkin bisa diterapkan oleh pers kampus di mana saja. Yeah. LPM itu atau pers kampus itu memang dibiayai kampus. Tapi dibiayai kampus kan? Dari kampus. Iya. Mau ngadain kegiatan dibiayai kampus. Iya kan? Nah, cuma bedanya, kelebihannya sudah dibiayai kampus tapi berani mengkritik kampus. Itu LPM. Kalau beda mainstream di luar kan enggak tuh. Iya. Milik swasta. Ada sebagian yang memang milik pemerintah ya. Iya. Milik swasta, tapi nggak mungkin dia susah kayaknya saya nemuin media yang mengkritik dia pemiliknya. Misalkan si A
pemilik media kan nggak mungkin media yang dimiliki si A ini mengkritik si A. Iya. Ya nggak? Kalau di kampus beda. Jadi saya bilang, memang selalu bilang, pers kampus itu satu-satunya pers paling idealis. Karena kalau mungkin keluar dari kampus itu akan berhadapan dengan segala macam hal ya yang mungkin idealisme itu bisa digadaikan. Mungkin di saat-saat kakak masih jadi pengurus kan seperti yang sudah kakak ceritakan tadi, kalau UKK LPM Aktivita ini adalah lembaga yang memang dibiayain oleh kampus, tapi kita juga kritik kampus ya. Gitu. Mungkin saya masih ingat, saya ditugasi oleh para senior dulu. Iya. Wawancara itu gak masalah apa ya. Kalau sekarang masjid di kampus itu kayaknya kalau kampus-kampus sudah besar kalau sekarang. 2012 2013 itu masih ada intensitas demo itu masih sering sekali. Bahkan dulu saya sempat setiap masuk kampus itu selama 1 minggu kayaknya full demo. Gara-gara tuntutannya sama, fasilitas. Dan itu yang kita tulis. Kalaupun tidak ada mendemo ya tetap kita cari apa keluhan-keluhannya, entah soal toilet lah, pernah soal macam-macam lah, soalnya kebijakan kampus itu ya tetap kita kritik. Ya pernah juga ya sempat dipanggil juga sama waktu itu ketua. Sampai dipanggil? Iya pernah, bukan cuma saya kayaknya yang sempat artinya yang mendapat teguran. Iya. Saya kan dipanggil itu kan sebenarnya pimpinan umumnya, iya, atau pemeretnya lah. Iya. Kalau saya kan hanya sebagai kru yang bertugas di lapangan pada waktu itu. Tapi saya ingat betul itu, saya sempat wawancara salah satu dosen, nggak saya sebutkan, tapi masih ngajar. Tapi soal fasilitas dan beliau bilang gini, awas jangan dipelintir. Padahal saya waktu itu nggak ngerti bahasa pelintir itu apa. Kalau sekarang mungkin ya, di zaman sekarang ya, iya. Di zaman sekarang setelah saya merasakan dunia pers, media mainstream lah, bahasa memelintirkan bahasa narasumber itu seperti jadi hal yang biasa sudah. Tapi kalau dulu di kampus saya nggak ngerti sama sekali itu. Taunya ya cuma nulis apa yang dikatakan narasumber ya saya bahasakan seadanya. Termasuk keluhan mahasiswa soal AC lah yang rusak atau masjid lah apa yang masih kekurangan mungkin macam-macam lah. Soal jalan kampus itu dulu, fasilitas di kampus dulu wah rusak banget. Rusak sekali, buruk lah. Kalau sekarang sudah enak, kalau menurut saya sudah enak. Itu kan program yang dulu, yang pandangannya kakak. Kalau untuk program yang sekarang menurut kakak gimana? Program LPM? Iya. Di bidang apa ya itu? Perkembangannya. Oh perkembangannya. Gini, kalau penerbitan sih, kalau dulu mungkin cetak, sekarang itu lebih ke itu teman-teman itu, ke digital. Ada website kan sudah. Oh iya. Majalah juga bisa nggak dicetak. Lewat aplikasi PDF. PDF sudah bisa disebar kemana-mana. Orang mau baca tinggal kirim ke grup WhatsApp ya. Iya. Sudah bisa langsung dibaca. Cuma satu mungkin tantangannya, bedanya ya kalau saya bandingkan, kualitasnya teman-teman itu harusnya kualitas menulisnya harusnya lebih tinggi daripada pendahulunya. Harusnya, cuma saya nggak tahu. Jadi kalau saya intent kalau ada teman-teman ataupun pimpinan umum nulis karya itu atau ngirim karya siapapun, saya mesti menyampaikan kritik. Nah kalau saya nggak tahu, saya bertanya ke senior yang lebih tahu. Karena banyak lulusan LPM Aktivita itu banyak jadi jurnalis, banyak. Termasuk di luar di ada yang di kabar itu ada di kabar Madura itu ada di radar ada.
termasuk di media-media nasional banyak kok. Kalau sudah masuk atau jadi outputnya LPM Aktivita, kayak mau masuk kemana aja tuh gampang dan mudah. Dibilang gampang sih enggak gitu. Dibilang sulit juga enggak. Maksudnya tergantung bagaimana teman-teman prosesnya lah. Oh iya. Artinya percuma bawa nama LPM tapi tidak bisa nulis. Numpang nama doang. Numpang nama ini saya pernah aktif di LPM Aktivita, mau lamar di salah satu media cetak di Indonesia gitu atau di Madura. Tapi setelah dites gak tahu nulis. Gitu. Malu-maluin itu. Iya. Bikin apa ya? Saya paling geli sebenarnya tiba-tiba ada orang ngaku saya kader LPM Aktivita. Tapi nggak bisa nulis. Bisa nulis enggak? Sungguh malu-maluin itu. Bikin artinya apa ya? Saya bisa pribadi malu. Mestinya kan gak usah ngaku sekalian. Oh iya. Kesan selama kakak berada di LPM, kesan apa yang hingga saat ini tidak bisa kakak lupakan? Satu, saya banyak teman. Saya masuk LPM itu ya banyak teman. Itu yang kedua, saya belajar di LPM. Setelah menimba ilmu di LPM, saya bisa aktif di dunia jurnalis, media-media mainstream di luar. Tidak hanya sebagai pers kampus, artinya saya juga tercatat sebagai wartawan. Mungkin ya, kalau saya tidak belajar di LPM belum tahu nulis. Oh iya. Atau lama. Jadi ketika di luar itu ke saya itu prosesnya gampang. Proses untuk beradaptasi dengan media-media itu. Oh iya, saya sekarang tidak lagi sebagai pers kampus, tapi sudah sebagai seorang wartawan. Sembari juga mungkin belajar tentang beberapa hal. Yang ketiga tentu ini saya nggak tahu ini boleh dikatakan yang utama atau enggak. Jodoh saya ada di LPM. Wah, dapat orang LPM. Ya. Mungkin ini bisa sedikit ceritakan kok bisa dapat jodoh orang LPM. Ya itu mungkin gara-gara saya sering main-main ke LPM aja ya, meskipun tidak lagi sebagai pengurus lah gitu, tapi tetap aja ingin menjalin komunikasi gitu. Sebenarnya tidak hanya apa ya, organisasi intra mahasiswa itu sebenarnya bukan hanya LPM saja, saya nggak bisa sebutkan, tapi saya mungkin memang paling aktif di LPM. Jadi berapa periode setelah saya ya, 2016 2017 itu saya masih di LPM. 2017 2018 apalagi 2018 2019 baru itu sudah mulai di sana, dan saya kenal dengan salah satu pengurus lah, bendahara pada waktu itu, istri saya bendahara. Di masanya siapa, Kak? Periode 2018 2019. Iya betul. Jadi kenalnya tuh kalau kenal hanya sebatas saya seniornya, dia salah satu kader saya. Berawal dari berita ya. Kalau dijadiin teman-teman kan berawal dari sering minta berita, itu berakhir jadi cinta ya. Luar biasa sekali, Kak. Jadi sering banget itu minta berita, ya kirimi aja, karena Pengkaderan secara khusus, bahasa teman-teman, pengkaderan secara khusus yang sudah jalannya. Tapi banyak kok teman-teman yang dekat juga nggak, tapi ada juga yang jadi. Kakak yang itu, jadi. Itu hanya bonus saja menurut saya. Yang paling utama ya itu adalah ilmu, itu paling utama. Kemudian yang kedua itu kita soal relasi itu. Ilmu itu utama. Yang sangat tak ternilai harganya lah bagi saya. Dan yang kedua adalah relasi dan juga teman-teman, bangun sebuah keluarga. Dan saya kalau di mahasiswa dulu, saya menganggap UKK LPM Aktivita itu dan sekretariat UKK LPM Aktivita
bagi saya adalah sebuah kos-kosan atau tempat tinggal lah selain rumah. Iya. Itu aja. Karena sekarang sudah masuk masa-masa pendaftaran anggota baru LPM Aktivita, mungkin ada hal yang ingin kakak sampaikan? Masuk dari tanggal berapa? Dari tanggal 20 Februari sampai 14 Maret. Ya, saran saya nih untuk mahasiswa baru, mungkin kalian boleh nolak LPM, tapi saya pastikan kalian akan rugi. Oh. Kenapa kak? Karena LPM itu, ini menurut saya, LPM itu satu-satunya ormawa, satu-satunya unit kegiatan kemahasiswaan lah yang akan melatih atau mengajarkan para mahasiswa untuk konsentrasi di bidang jurnalistik. Gitu aja. Dan yang terakhir mungkin gitu ya, bisa menemukan jodoh. Oh, bonus yang luar Bonus biasa. aja bonus. Oke teman-teman semuanya, mungkin sudah banyak hal yang teman-teman dapat dari podcast kita kali ini. So jangan lagi ragu buat segera daftarkan diri untuk menjadi salah satu keluarga dari UKK LPM Aktivita. Soalnya gini, sebab ulama besar Islam pernah berkata, Imam Al-Ghazali, jika kamu bukan seorang anak raja dan kamu bukan seorang anak ulama yang besar, maka menulislah. Sebab dengan menulis, kamu akan mendapatkan banyak hal yang itu akan bermanfaat sekali buat kamu dan juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Mungkin hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan. Namun teman-teman jangan sedih, sebab kami akan kembali hadir dengan tema-tema yang jauh lebih menarik. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.